Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggilika Pratika dari Fakultas Psikologi Universitas Islam Riau. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang budaya organisasi. Apakah itu budaya organisasi? Menurut Jacques, budaya perusahaan atau budaya organisasi adalah cara berpikir dan melakukan sesuatu yang mentradisi, yang dianut bersama oleh semua anggota organisasi, dan para anggota baru harus mempelajari atau paling sedikit menerima sebagian, agar mereka diterima sebagai bagian organisasi atau perusahaan. Darmawan juga mengungkapkan budaya organisasi merupakan seperangkat nilai-nilai, keyakinan, dan sikap utama yang diberlakukan di antara anggota organisasi. Selanjutnya yaitu ada fungsi budaya organisasi. Yang pertama, ada budaya menciptakan perbedaan yang jelas antara satu organisasi dengan yang lainnya. Selanjutnya, ada budaya membawa suatu rasa identitas bagi anggota-anggota organisasi. Budaya mempermudah timbulnya komitmen pada sesuatu yang lebih luas daripada kepentingan diri individual seseorang. Budaya merupakan perekat sosial yang membantu mempersatukan organisasi itu dengan memberikan standar-standar yang tepat untuk dilakukan oleh karyawan. Dan yang terakhir yaitu budaya sebagai mekanisme pembuatan makna dan kendali yang memandu dan membentuk sikap serta perilaku karyawan. Selanjutnya yaitu peran budaya organisasi. Yang pertama yaitu menetapkan tapal batas dalam arti menciptakan perbedaan yang jelas antara satu organisasi dengan organisasi yang lainnya. Yang kedua yaitu memberi ciri identitas bagi anggota organisasi. Yang ketiga ada mempermudah timbulnya komitmen yang lebih luas daripada kepentingan individu. Yang keempat adalah meningkatkan kemantapan sistem sosial. Dan yang terakhir yaitu memandu dan membentuk sikap anggota organisasi atau budaya sebagai mekanisme pembuat makna dan kendali. Selanjutnya, saya akan membahas tentang karakteristik budaya organisasi. Yang pertama adalah kepemimpinan, yaitu sebagian proses mempengaruhi segala aktivitas ke arah pencapaian suatu tujuan organisasi. Selanjutnya ada inovasi, yaitu dalam mengerjakan tugas-tugas, organisasi lebih berorientasi pada pola pendekatan seperti pakai tradisi yang ada, dan memakai metode-metode yang teruji atau pemberian keleluasaan kepada anggotanya untuk menerapkan cara-cara baru melakukan eksperimen. Selanjutnya, inisiatif individu meliputi tanggung jawab kebebasan dan independensi dari masing-masing anggota organisasi, yaitu kewenangan dalam menjalankan tugas dan seberapa besar kebebasan dalam mengambil keputusan. Selanjutnya ada toleransi terhadap risiko. Dalam budaya organisasi, manusia didorong untuk lebih agresif, inovatif, dan mampu dalam menghadapi risiko di dalam pekerjaannya. Selanjutnya ada pengarahan, yaitu kejelasan organisasi dalam menentukan sasaran dan harapan terhadap sumber daya manusia atau hasil kerjanya. Integritas. Integritas adalah bagaimana unit-unit di dalam organisasi didorong untuk menjalankan kegiatannya dalam satu koordinasi yang baik, yaitu seberapa jauh keterkaitan dan kerjasama ditekankan dan seberapa besar rasa saling ketergantungan antar SDM ditanamkan. Selanjutnya ada dukungan manajemen, yaitu seberapa baik manajer memberikan komunikasi yang jelas, bantuan, dan dukungan terhadap bawahannya dalam melaksanakan tugas. Selanjutnya ada pengawasan, yaitu meliputi peraturan dan supervise langsung yang digunakan oleh manajemen untuk melihat secara keseluruhan perilaku anggota. Identitas,
Identitas adalah pemahaman anggota organisasi yang memihak kepada organisasinya secara penuh. Selanjutnya ada sistem penghargaan, yaitu berbicara tentang alokasi balas jasa. Biasanya dikaitkan dengan kenaikan gaji dan promosi sesuai dengan kinerja karyawan. Selanjutnya ada toleransi terhadap konflik, yaitu adanya usaha mendorong karyawan untuk kritis terhadap konflik yang terjadi. Dan yang terakhir ada pola komunikasi. Maksud dari pola komunikasi adalah komunikasi yang terbatas pada hierarki formal dari setiap organisasi. Dan yang terakhir, saya akan membahas tentang tingkatan budaya organisasi. Yang pertama adalah artefak, yaitu berkaitan dengan simbol-simbol, cerita, ritual, dan sebagainya. Yang kedua yaitu nilai-nilai atau values, yaitu berkaitan dengan apa yang seharusnya dan apa yang tidak seharusnya, serta nilai-nilai atau keyakinan yang mendukung. Dan yang terakhir adalah asumsi-asumsi, yaitu berkaitan dengan keyakinan mendasar tentang orang-orang atau individu-individu, pandangan mengenai sifat dasar manusia. Baiklah, segitu saja penjelasan dari saya. Jika ada kurang dan salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.